Media pembelajaran fungsi dasar Microsoft Excel. Oleh Lambertus Pramudia Wardana, Guru Mata Pelajaran Informatika SMP Negeri 2 Muntilan. Kompetensi dasar mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan serta mengaksesnya. Membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengenal data berupa angka, peserta didik dapat menemukan hasil perhitungan rumus, peserta didik dapat membuat sebuah sheet yang mengandung data dan rumus. Peserta didik dapat menggunakan beberapa fungsi yang terdapat di Microsoft Excel. Yang pertama, kita akan belajar fungsi sum, berfungsi untuk menjumlahkan suatu data dalam suatu range. Range adalah kumpulan sel. Penulisannya sebagai berikut, sama dengan sum, kurung buka, range, kurung tutup. Contoh penggunaannya, sum C1 sampai C10. Kita akan langsung lihat di Excel-nya. Nah, di sini sudah ada data. Di sini sudah ada data, nama barang, dari plastik sampai minyak telon. Kita akan menambahkan, menjumlahkan harga satuan seluruhnya ini kita jumlahkan, kita menggunakan fungsi sum, maka sama dengan sum, kurung buka, selnya adalah dari C8 sampai C17. Ini yang akhirnya disebut sebagai range. Range-nya C8 sampai C17. Jadi range adalah gabungan dari sel. Kita enter. Nah, jumlahnya sudah terlihat. Lalu yang berikutnya, kita akan melihat harga tertinggi. Nah, untuk harga tertinggi adalah fungsi max. Berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dalam suatu range. Penulisannya sebagai berikut. Sama dengan max range. Contoh penggunaannya, max C1 sampai C10. Kita akan lihat, untuk melihat harga tertinggi dari range ini, kita akan melihat harga tertinggi dari range ini, maka kita menggunakan rumus sama dengan max, kurung buka, lalu dari sel C7 sampai C8 sampai C17, kurung tutup, lalu setelah itu kita enter. Ini sudah menemukan nilai maksimal dari harga yang ada di sini. Kalau kita ganti angkanya, misal kita tambah 10 di belakang, dia akan otomatis menambahkan, ini tadi sumnya, yang ini adalah harga tertingginya. Lalu, rumus berikutnya adalah fungsi min. Fungsi min berfungsi untuk mencari nilai terendah dalam suatu range. Penulisannya sebagai berikut, sama dengan min range. Contoh penggunaannya, min C1 sampai C10. Baik, kita akan melihat harga terendah yang ada di sini. Sama dengan min, kurung buka, dari sel C8 sampai C17. Kita lihat, oh yang terendah harganya 2.500. Kalau kita ganti angkanya menjadi misal 750, lalu kita enter, apakah harga terendah akan berubah dari 2.500 menjadi 750? Oh ya,
ternyata berubah. Jadi ini contohnya kalau Excel ketika dia langsung dieksekusi, datanya langsung berubah. Sekarang kita akan melihat rata-rata. Rata-rata atau di sini menggunakan fungsi average berfungsi untuk mencari rata-rata dalam suatu range. Penulisannya sebagai berikut, sama dengan average range. Contoh penggunaannya average C1 sampai C10. Nah, kita akan lihat rata-ratanya sama dengan average dari data sini C8 sampai C17, kurung tutup, enter. Nah, untuk data, kita bisa geser ke kanan. Seperti ini, otomatis yang lain mengikuti. Mengikuti mana? Mengikuti rumus yang sudah ada di sini. Jadi, tadi kita sudah belajar sum, jumlah yang dibayar, lalu harga tertinggi menggunakan max, harga terendah menggunakan min, lalu untuk rata-rata kita menggunakan average. Nah, sekarang kita akan melihat banyaknya jenis barang atau count. Berfungsi untuk mencari banyaknya data dalam suatu range. Penulisannya sama dengan count range. Contoh penggunaannya sama dengan count dari C1 sampai C10. Dari C1 sampai C10, kita lihat, asumsikan tidak ada data ini, sehingga kita tidak tahu jumlah barangnya ada berapa sih. Nah, kita lihat sama dengan count dari C8 sampai C17. Oh, benar. Ternyata 10. Ini kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana kalau saya hapus 3? Apakah banyaknya barang itu akan berubah? Betul, banyaknya juga sudah berubah di sini. Jadi, otomatis dia menyesuaikan. Oke. Lalu kita akan belajar fungsi yang berikutnya adalah fungsi COUNTIF. Fungsi COUNTIF berfungsi untuk mencari banyaknya data dalam suatu range dengan sebuah syarat tertentu. Penulisannya COUNTIF range kriteria. Contohnya sum. Contohnya ini nanti mohon maaf, ini COUNTIF C1 sampai C10 lalu kriterianya. Kita lihat ya. Kita lihat contoh penggunaannya. Nah, sebagai contoh, ini ada laporan pembayaran honor pekerja kontrak proyek pembangunan Mall 100 Mangga. Oke. Di sini yang ketika ada pekerja tidak berangkat, dia menggunakan strip. Ketika dia berangkat, dia menggunakan X. X dan strip ini kriteria. Kriteria ini boleh berubah. Misal, X ini ketika Anda tidak menyukai X, boleh pakai V, centang, segala macam. Nah, kita akan menghitung jumlah hadir di sini. Kalau kita hitung manual, jumlah hadirnya si Wartoyo itu ada 1, 2, 3, 4. Kalau masih 6 sampai 10, Anda masih bisa menghitungnya. Tetapi ketika pekerjanya ada 1000, Anda akan menghabiskan waktu sangat lama hanya untuk menghitung dia berangkatnya berapa banyak. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan COUNTIF. Nah, range-nya dari C8 sampai H8. C8 sampai H8. Lalu kriterianya apa? Kriteria yang dihitung adalah yang X. Ini yang dihitung. Nah, maka ini otomatis, nah contohnya ini dia berangkat terus nih. Kita coba ganti. Pernah nggak berangkat? Oh iya, benar. Bisa berubah dia. Nah, di sini untuk uang honor dihitungkan dari mana? Dihitungkan dari
honor harian dia 80.000 dikali jumlah hadirnya. Maka kita kalikan nih, jumlah hadirnya 4 dikali dengan honor harian. Nah, ketika kita coba enter, oh betul, 4 kali 80.000 itu 320.000. Coba kalau kita tarik ke bawah. Lah, data yang berikutnya kenapa tidak benar? Kita lihat. Oh, perkaliannya dari I9 dikali D6. Seharusnya D berapa? D5. Maka kita akhirnya juga mengenal fungsi namanya absolut. D5 ini absolut, semua nanti dikalikan dengan D5. Maka tekan F4 sehingga di D5 ini nanti akan muncul dolar nih. Sehingga semua akan dikalikan dengan D5 ini. Semua yang ada di baris ini ya. Oke, oh betul nih, 4 kali 80, 320.000 dan berikutnya. Nah, sekarang kalau tadi jumlah hadir dihitung dengan X, jumlah absen itu dihitungnya dengan strip seperti ini. Sama seperti tadi, kita akan coba hitung. Untuk jumlah absennya, dia menggunakan apa? Dia menggunakan sama dengan count if range-nya dari ini C8 sampai H8, tetapi kriterianya kalau tadi adalah X, kriteria sekarang adalah strip. Nih, enter. Oh, betul nih, dia absen 2 hari. Coba kalau kita tambah nih. Oh, betul nih, dia udah jadi 3. Nah, untuk total upah mingguan ini berasal dari mana? Ini berasal dari penambahan seluruhnya ini. Penambahan seluruhnya ini berarti pakainya apa? Pakainya sum. Sum dari J8 sampai J13. Oke, sudah muncul untuk jumlah total upah mingguannya. Nah, sekarang kita akan coba ke rumus berikutnya. Nah, kita akan belajar fungsi left. Fungsi left atau kiri. Left itu kiri. Berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter dari kiri dalam sebuah sel dengan kriteria tertentu. Penulisannya sama dengan left, kurung buka teks, lalu banyaknya karakternya. Banyaknya karakter yang akan diambil itu seberapa banyak. Ini contoh penggunaannya. Kita akan langsung lihat di Excel-nya. Oke. Nah, di Excel kita punya sumber katanya adalah belajar. Nah, belajar ini kita akan mengambil kata bela. Itu dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri, bela ini adalah dari sumber katanya belajar. Mengambil dari sebelah kiri dari kata belajar, yang diharapkan adalah apa? Bela. Maka sama dengan left. Ini mengambil kata belajar dari sebelah kiri, yang diambil berapa? 4. B, E, L, A. Oke, maka kita ketik 4. Oke, ini sudah kita ambil kata bela dari kata belajar. Ini yang dari sebelah kiri, left. Nah, sekarang kita akan coba untuk
fungsi berikutnya adalah fungsi right. Fungsi right adalah mengambil sejumlah karakter dari sebelah kanan. Mengambil sejumlah karakter dari sebelah kanan dengan kriteria tertentu. Penulisannya right, teks banyak karakter, contoh penggunaannya ini writes, belajar 4. Nah, kita akan coba lihat. Untuk fungsi right, yang akan diambil adalah ajar, ini dari 4 karakter di sebelah kanan. Oke, sama dengan right. Lalu, dari mana? Dari sini sumber katanya adalah belajar. Berapa karakter? 4. Oke, ini sudah bisa diambil kata ajarnya, kata yang diharapkan ajar, maka kita ambilnya pakai right C3 4 karakter. Nah, lalu ada fungsi meet. Fungsi meet berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter dalam sebuah sel dengan kriteria tertentu. Dia mengambilnya ada di tengah ya. Ngambilnya ada di tengah. Nanti dia pakainya meet. Nah, sebagai contoh, kita akan mengambil fungsi meet sama dengan meet. Oke. Nah, di sini teksnya tetap ambilnya dari belajar, tetapi yang akan diambil adalah laja. Laja itu start number-nya dari karakter keberapa? Belajar. B itu 1, E itu 2, L itu 3. Maka startnya 3, karakter ketiga. Berapa karakter? 4. Kenapa? Yang diharapkan adalah laja. L-A-J-A. Ini 4 karakter. Kita lihat. Oke, ini adalah contoh penggunaan fungsi left, fungsi right, dan fungsi meet. Nah, sekarang kita akan coba ubah namanya bukan belajar, tetapi Indonesia. Nah, kata yang diharapkan ini di sini adalah Indo. Di sini adalah Sia. Di sini adalah Done. Nah, kita akan lihat yang ada di sini dari kata Indonesia, kita akan mengambil ini Indo. Indo itu berarti ada 4 karakter di sebelah kiri. Maka kita masukkan sama dengan left. Teksnya apa? Ini sekarang Indonesia. Lalu berapa karakter? 4. Oke, Indo diambil. Lalu Sia. Sia itu ada di mana? Sebelah kanan. Maka menggunakan rumus apa? Sama dengan right. Berapa karakter? 3 dari kata Indonesia. Berarti C3 banyaknya karakter adalah 3. Sia, sudah. Lalu kita ambil kata tengah dari Indonesia adalah don, dan, done. Sama dengan meet, karakter mulai ketiga sebanyak 4 karakter. Nah, kenapa kok seperti ini? Karena tadi belum dipilih teksnya. Teksnya dipilih dulu, lalu mulai karakter ketiga sebanyak 4 karakter. Ini baru benar. Dan, oke. Kita ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi if. Nah, ini sudah permainan logika nih. Lalu penulisannya, if, pernyataan logika, pernyataan jika benar, lalu pernyataan jika salah. Nah, kita akan lihat implementasinya di sini. Ini adalah
daftar hasil ujian untuk informatika atau TIK. Ini kalau sesuai dengan KKM, KKM-nya 80, nanti dia lulus. Kalau dia kurang dari 80, berarti tidak lulus. Nah, bagaimana caranya? Jika datanya hanya sedikit, 1 atau 2 data, itu nggak masalah, kita bisa langsung tahu. Tetapi kalau datanya ratusan atau ribuan, kita harus pakai rumus. Nah, kita gunakan fungsi if sama dengan if, kurung buka, logical test-nya apa? Jika sekarang nilainya itu sesuai dengan KKM, if nilai C9 sama dengan KKM. KKM-nya berapa? If C9, dia harus dihitung nih, lebih besar atau sama dengan. Lebih besar atau sama dengan 80. Maka apa? Maka dia lulus. Kalau kurang bagaimana? Ya dia tidak lulus. Oke, ini contoh penulisannya. Jika C9 lebih besar atau sama dengan 80, nih, lebih besar atau sama dengan 80, maka dia lulus. Selain itu, dia tidak lulus. Nah, kita lihat nih sampai bawah. Kalau kita ubah datanya ini menjadi 79 nih, tidak lulus. Ini jadi 99, lulus. Dan seterusnya. Ini fungsi if. Sekarang kita akan lihat untuk fungsi VLOOKUP. Berfungsi mengambil data dari sebuah tabel yang vertikal. Penulisannya VLOOKUP, sel kuncinya, range tabelnya, nomor barisnya. Kita akan langsung uji coba untuk lihat VLOOKUP-nya. Nah, sebagai contoh, ini sudah kombinasi nih. Ini sudah kombinasi, ini ada tabel VLOOKUP-nya. Nah, kita akan lihat jika di sini nama barang ya. Untuk nama barangnya kita lihat di sini SL. SL itu kodenya, kode barang. SL setrika. SL itu setrika. Lalu untuk mereknya ini juga sudah ada kodenya. 01 Nasional, 02 Philips, 03 LG, dan seterusnya. Ini untuk VLOOKUP-nya. Nah, hanya saja di sini adalah SL strip 01. Padahal yang kita butuhkan hanya kata-kata SL-nya. Maka sama dengan VLOOKUP tetapi ditambahi dengan left. Left apa? Left dari sel A10 sebanyak 2 karakter. Nih, sebanyak 2 karakter. Lalu, mengambil datanya dari mana? Mengambil datanya dari tabel VLOOKUP. Nah, untuk mengambil data dari tabel VLOOKUP, dipastikan hanya range datanya saja. Tidak boleh pakai keterangan atasnya ini diambil. Nah, sekali lagi, menggunakan tabel VLOOKUP atau HLOOKUP, nanti wajib di absolute. Absolute tadi pakai apa? Tekan F4 sehingga muncul $. Nah, sekarang untuk nama barang, di sini yang sudah menunjukkan nama barang, itu ada di kolom kedua. Ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua. Maka kita ketik 2. Nah, jadi ini adalah VLOOKUP, left, mengambil tabel VLOOKUP,
tetapi juga diambil fungsinya dari pengambilan sebelah kiri dulu dari sel A10 sebanyak 2 karakter. Ini tabelnya ngambilnya dari bawah, lalu dia ada di kolom kedua. Kita lihat. SL apakah betul setrika? SL setrika. Sekarang KA apa? KA itu kipas angin. Kita lihat. Kipas angin. Oh, ternyata sudah benar. Kalau kita rubah di sini, misal KA jadi KK. Oh, betul. KK itu kulkas. Misal ini BL itu jadi SL. BL jadi SL. Kita rubah nih. Oh, ternyata sudah berubah jadi setrika. Itu untuk tabel VLOOKUP. Nah, sekarang kita akan lihat untuk tabel HLOOKUP-nya. Kita akan lihat untuk tabel HLOOKUP-nya. HLOOKUP berfungsi untuk mengambil data dari sebuah tabel secara horizontal. Nah, sekarang kita lihat implementasinya menggunakan HLOOKUP. Merek barang ya, sama dengan HLOOKUP. Lalu apa? Dia kan ada di sebelah kanan nih. Maka pasti pakai fungsi write. Pakai fungsi write dari sel ini. Sel A10 sebanyak berapa karakter? 2 karakter nih. Nih, 2 karakter. Lalu kita ambilkan dari sini. Ini adalah tabel datanya untuk HLOOKUP. Sekali lagi kita buat menjadi absolut. Caranya absolut bagaimana? Tekan F4. Caranya absolut tekan F4. Lalu dia ada di baris keberapa? Barisnya ada di baris kedua. Maka kita ketikkan 2. Oke, enter. Nah, ini contoh penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Contoh penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP seperti ini. Nah, kalau ini saya rubah tidak 01, tetapi saya rubah menjadi 05. Apakah merek barang nanti langsung menjadi Samsung? Ya, betul. Ini sudah berubah menjadi Samsung. Lalu KK04 ini saya rubah nih. Jadi 01. 01 apa? Nasional. Oke, ini 01 sudah jadi nasional. Berikutnya, fungsi berikutnya yang akan kita bahas, ada fungsi rank. Ini berfungsi untuk mencari peringkat dalam sebuah data. Penulisannya nanti pakai rank, sales-nya, lalu range-nya. Kita akan lihat implementasinya di sini. Nah, sebagai contoh, ini ada nama-nama siswa yang sudah mengikuti ujian. Ini adalah nilainya. Nah, dari nilai-nilai ini kita akan pengen tahu nih rankingnya dari masing-masing anak itu seperti apa rankingnya. Maka kita akan lihat pakainya apa? Pakainya sama dengan rank. Rank. Lalu numbernya yang mana? Dari sini nih, dia nilainya Ani adalah 85, C9. Nah, C9 atau data yang 85 ini dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan data yang ada di sini, seluruhnya. Nah, jangan lupa karena data akan mengambil data dari sini, maka ini juga wajib diabsolut. Caranya tekan F4. Sehingga muncul dolarnya. Jangan lupa tutup kurung. Nah, 85 apakah benar dia peringkat 3? Kita lihat yang lain. Oh, sekarang kalau saya rubah, 75 itu bukan 75, tetapi jadi 95. Apa yang terjadi? Ketika di enter dia jadi berubah posisinya. 95 itu menjadi peringkat yang nomor 1, yang lain itu mengikuti. Sebagai contoh lagi, misal 90 ini bukan 90, tetapi 99. Maka yang lain juga akan mengikuti prosesnya. Begitu, kita tadi sudah belajar. Yang pertama ada fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk mencari nilai maksimal
mencari jumlah, fungsi sum digunakan untuk mencari jumlah, fungsi max digunakan untuk mencari nilai tertinggi, fungsi min digunakan untuk mencari nilai terendah, average digunakan untuk mencari rata-rata, count digunakan untuk mencari jumlah data. Lalu kita juga sudah belajar fungsi COUNTIF. Fungsi COUNTIF digunakan untuk menghitung yang tidak bisa dihitung kalau dengan rumus yang biasa. Kenapa? Karena yang mau dihitung ini kan X-nya. X itu nggak bisa dihitung, kecuali dia ada kriterianya. Maka menggunakan COUNTIF, menghitung tetapi ada kriterianya, itu COUNTIF. Lalu kita juga sudah belajar untuk pengambilan karakter, fungsi pengambilan karakter dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, dan dari tengah. Akhirnya muncul left, right, dan mid. Nah, fungsi logika sudah ditemukan di fungsi if. Kenapa? Karena dengan fungsi if ini, akhirnya kita bisa tahu dengan kriteria seperti ini, dia masuk di hasil yang mana. Sebagai contoh, ketika nilainya KKM-nya 80, maka kalau dia kurang dari 80 ya tidak lulus. Kalau pas dia 80 ya nanti dia tetap lulus. Ini penggunaan fungsi if. Lalu kita juga sudah belajar penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mengambil data dari tabel yang seperti ini nih. Sekali lagi, yang dimasukkan hanya datanya saja, tidak dengan judulnya ini. Nah, lalu juga kita belajar HLOOKUP. Ini sudah mengambil data seperti ini. Terakhir, kita belajar fungsi rank. Fungsi rank untuk apa? Untuk melihat rankingnya, nilai anaknya berapa sih? Itu menggunakan fungsi rank. Begitu untuk panduannya. Terima kasih.